Diam sering dianggap tanda kekalahan, padahal dalam psikologi sosial justru terbukti sebagai pemicu tekanan kognitif. Penelitian dari University of Groningen menunjukkan bahwa jeda hening saat percakapan membuat lawan bicara merasa perlu mengisi kekosongan, sehingga mereka lebih mudah membuka informasi yang tidak berniat mereka ungkap. Diam bukan pasif, diam adalah strategi. Dalam kehidupan sehari-hari, diam sering menyelamatkan kita dari konflik yang tidak perlu. Saat orang lain meledak, suara kita tidak harus ikut naik. Ketika seseorang mencoba mendominasi percakapan, respons hening membuat mereka kehilangan pijakan. Saat dunia berlomba bicara, orang yang bisa menahan kata justru memegang kendali. 1. Membiarkan lawan bicara terjebak dalam pikirannya sendiri. Diam memberi ruang bagi otak lawan bicara untuk memproses tekanan sosial yang muncul dari ketidakhadiran respons. Mereka cenderung mengisi kekosongan itu dengan kata-kata yang semakin membuka posisi mereka. Dalam psikologi, mekanisme ini disebut kompensasi verbal, dan sering membuat orang terlihat lebih lemah tanpa sadar. Pada percakapan dengan rekan kerja yang agresif, jeda hening beberapa detik membuat mereka ragu dan menurunkan intensitas. Mereka mulai menata ulang kata-kata yang tadinya meledak dan akhirnya berubah nada. 2. Mengalihkan kontrol percakapan tanpa memaksa. Diam membuat ritme pembicaraan berpindah dari agresor ke diri kita. Tanpa perlu mengangkat suara, kita memegang arah percakapan karena lawan bicara merasa kehilangan jalur. Ketika seseorang tidak mendapatkan respons emosional yang diharapkan, dominasi mereka runtuh perlahan dan mereka menyesuaikan diri dengan energi kita. Saat orang berdebat keras, berhenti merespons membuat mereka kehilangan momentum. Mereka mulai menurunkan volume dan mengikuti alur baru yang kita ciptakan dengan hening itu. 3. Menghindarkan diri dari provokasi yang sengaja diciptakan. Banyak orang memancing emosi karena mereka membutuhkan reaksi kita sebagai bahan bakar. Diam memutus rantai itu. Dalam teori komunikasi konflik, respons tidak reaktif sering melumpuhkan strategi provokatif. Mereka kehabisan amunisi ketika kita tidak memberi ruang untuk drama berkembang. Ketika seseorang mencoba memancing pertengkaran, diam membuat mereka frustrasi sendiri lalu berhenti. Mereka akhirnya menyadari bahwa tidak ada manuver yang berhasil menembus ketenangan kita. 4. Membiarkan kata-kata orang lain kembali mengenai mereka. Orang yang terbiasa menyerang akan mendengar kembali gema ucapannya ketika kita tidak membalas. Diam memaksa mereka meninjau kembali apa yang baru saja mereka lontarkan, dan penelitian menunjukkan hal ini menurunkan agresi serta memicu kesadaran diri. Mereka mulai menilai ulang posisi mereka tanpa perlu kita arahkan. Saat seseorang menyindir, diam membuat mereka mendengar kasar dan kosongnya kata-kata sendiri. Rasa canggung yang muncul mengubah sikap mereka menjadi lebih hati-hati. 5. Membuat keputusan yang lebih tajam saat situasi panas. Diam memberi jarak dari emosi. Jeda 3-5 detik cukup untuk menurunkan impuls reaktif menurut studi neurologi terkait amigdala. Hening memberi ruang bagi rasionalitas masuk dan membuat keputusan lebih bersih tanpa kesalahan akibat amarah atau tekanan sosial. Dalam rapat tegang, jeda sebelum menjawab membuat pikiran jernih. Kita memberi diri waktu, lalu menjawab tepat sasaran tanpa kehilangan arah. 6. Meningkatkan wibawa tanpa menunjukkan dominasi. Diam menciptakan aura percaya diri yang sulit dipalsukan. Orang yang tidak terburu-buru bicara tampak lebih matang dalam menilai situasi. Dalam interaksi sosial, ketenangan ini dibaca sebagai keunggulan psikologis, membuat orang lain menghargai batas yang kita tetapkan tanpa perlu ancaman. Ketika kita menerima kritik menyakitkan, diam sejenak membuat orang lain menurunkan tensi. Mereka merasa kita lebih dewasa dan akhirnya mengikuti ritme yang lebih tenang. Jika menurutmu diam adalah kekuatan yang sering diremehkan, tulis pandanganmu dan bagikan materi ini agar lebih banyak orang tahu bahwa hening pun bisa menjadi senjata yang sangat halus namun mematikan.